Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Alia Pamuji dengan NIM E2A023174. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan mengenai strategi bisnis AirAsia menuju Value Airlines. Materi ini merupakan mata kuliah dari manajemen strategi. Simak videonya setelah ini. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu fokus baru dari AirAsia. Yang pertama merupakan beralih dari strategi ekspansi agresif ke profitabilitas yang berkelanjutan. AirAsia mengubah fokus dari pertumbuhan cepat menjadi keberlanjutan jangka panjang yang menguntungkan. Yang kedua yaitu fokus pada efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, yaitu meningkatkan efisiensi dalam berproses operasional secara memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Yang ketiga adalah penguatan transformasi digital dan inovasi layanan, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan, kenyamanan, dan juga efisiensi. Yang keempat yaitu peningkatan keberlanjutan dan tata kelola perusahaan, yaitu menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah adaptasi terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Ini merupakan penyesuaian strategi dengan dinamika pasar global dan preferensi pelanggan yang terus berubah. Selanjutnya ada analisis SWOT AirAsia. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu memiliki keunggulan cost leadership atau biaya operasional yang rendah. Kemudian ada brand kuat sebagai maskapai low cost carrier terkemuka, efisiensi operasional tinggi, jaringan rute yang luas, domestik maupun internasional. Kemudian tingkat keterisian kursi yang tinggi atau load factor. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi digital atau online booking dan aplikasi. Yang kedua ada opportunities atau peluang, yaitu pertumbuhan industri pariwisata global, meningkatnya kebutuhan transportasi murah, kemudian digitalisasi layanan penerbangan, kemudian potensi peningkatan ancillary revenue atau bagasi, makanan, dan lainnya. Kemudian ada ekspansi rute ke pasar yang berkembang. Kemudian ada perubahan preferensi ke perjalanan yang lebih hemat. Kemudian yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari AirAsia tersendiri, yaitu yang pertama ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar atau fuel, kemudian margin atau keuntungan relatif tipis, kurangnya diferensiasi layanan, pelayanan tidak stabil, itu tergantung dengan demand, kemudian layanan yang terbatas, jadi tidak menarik penumpang premium. Yang terakhir adalah sensitif terhadap perubahan eksternal, yaitu harga fuel, ekonomi melemah, dan regulasi pemerintahan. Yang terakhir ada threats atau ancaman untuk AirAsia, yaitu jika kenaikan harga bahan baku naik, fuel ya, untuk bahan bakar dari AirAsia tersendiri. Kemudian persaingan ketat antar maskapai, penurunan daya beli masyarakat, kemudian regulasi pemerintah yang ketat, fluktuasi demand atau tidak stabil, dan perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya adalah analisis pergeseran strategi. Jadi, pergeseran strategi AirAsia ini adalah dari pure low cost strategi, yaitu fokus utama pada efisiensi biaya dan harga tiket yang murah. Itu alasannya adalah peningkatan biaya operasional, persaingan industri semakin intens, kemudian perubahan preferensi konsumen, dan kebutuhan diferensi layanan. Itu menjadi value oriented strategi, yaitu fokus pada penciptaan nilai lebih bagi pelanggan dengan keseimbangan biaya, layanan, dan juga pengalaman. Arah strategi barunya yaitu mempertahankan efisiensi biaya, yang selanjutnya meningkatkan kualitas layanan, mengembangkan ancillary revenue, fokus pada customer experience, dan transformasi menjadi value airlines. Pergeseran strategi ini bertujuan untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dengan tetap menjaga daya saing dan profitabilitas perusahaan. Jadi selanjutnya ada perumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana strategi bisnis AirAsia dalam mempertahankan posisi sebagai maskapai yang berkonsep value airlines. Kemudian yang kedua,
Faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi daya saing AirAsia di industri penerbangan? Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah strategi apa yang perlu diterapkan AirAsia agar mampu mempertahankan pertumbuhan bisnis di tengah persaingan yang semakin mengetat? Ada juga ancaman yang semakin meningkat. Itu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu harga bahan baku fuel yang terus meningkat. Dampaknya itu biaya operasional maskapai pasti akan meningkat. Kemudian persaingan industri penerbangan semakin ketat. Dampaknya juga margin keuntungan di perusahaan AirAsia itu semakin tipis. Yang ketiga ada konsumen mulai memperhatikan kualitas layanan. Karena dampak yang akan terdapat itu adalah strategi low cost kurang efektif. Kemudian ada fluktuasi demand pasca pandemi. Itu dampaknya adalah pendapatan perusahaan yang pasti tidak stabil. Selanjutnya ada perkembangan digitalisasi semakin cepat. Dampaknya itu perubahan pola bisnis penerbangannya. Dan regulasi pemerintah semakin ketat, itu operasional perusahaan pasti lebih terbatas. Dan solusi untuk strategi AirAsia ini adalah yaitu efisiensi biaya operasional, yaitu mengoptimalisasi penggunaan bahan bakar, manajemen armada yang efisien, dan negosiasi dengan pemasok. Yang kedua ada diferensiasi layanan. Yang pertama adalah penawaran paket value bundle atau bundling. Jadi layanan tambahan akan lebih beragam dan program loyalitas AirAsia Rewards. Yang ketiga ada fokus pada customer experience, yaitu layanan yang ramah dan responsif, kemudian kenyamanan selama penerbangan dan feedback pelanggan untuk perbaikan. Yang keempat ada diversifikasi layanan, yaitu AirAsia Mode atau Travel and Lifestyle, kemudian ada AirAsia Cargo dan AirAsia Digital and Vintage. Yang kelima, ada pengembangan layanan digital, yaitu pemesanan mudah via aplikasi, kemudian self check-in dan e-boarding pass. Yang terakhir ada personalisasi layanan berbasis data. Selanjutnya ada adaptasi strategi bisnis, yaitu kepatuhan terhadap regulasi, kemudian kolaborasi dengan pemerintah, dan fleksibilitas dalam perencanaan rute. Untuk pergeseran strategi AirAsia ini merupakan evolusi strategi untuk memperkuat posisi sebagai value airlines terdepan di Asia. Strategi lama atau yang sebelumnya adalah fokus pada harga tiket murah, kemudian keunggulan utama pada efisiensi biaya, revenue utama dari penjualan tiket, dan kompetisi berbasis harga. Pergeserannya, transisinya itu sudah menjadi konsumen mulai memperhatikan kualitas layanan, persaingan industri penerbangan semakin ketat, margin keuntungan semakin tipis, dan perubahan perilaku pelayanan dan kebutuhan pelanggan. Untuk strategi baru untuk kedepannya yaitu fokus pada value airlines, customer experience, dan kualitas layanan. Kemudian ada diversifikasi ancillary revenue, dan yang terakhir adalah digital service dan innovation. Inti dari pergeseran ini adalah dari fokus harga ke fokus nilai dan pengalaman pelanggan, kemudian dari efisiensi biaya ke pertumbuhan berkelanjutan, dan yang terakhir dari persaingan harga ke diferensiasi layanan inovasi digital. Untuk perhitungan strategi AirAsia atau diagram Townes, itu di ringkasan perhitungan di bagian kekuatan itu kita mendapat poin positif ya teman-teman. Kemudian untuk kelemahan itu kita mendapat poin negatif, peluang kita mendapat positif, dan ancaman kita mendapatkan poin negatif. Jadi perhitungan koordinatnya itu kekuatan dikurangin kelemahan, itu X-nya menjadi 1,25 itu positif, dan sumbu Y-nya peluang dikurangi ancaman yaitu mendapatkan positif 1,32. Kemudian untuk posisi strategi pada diagram Townes itu ada di kuadran 1, yaitu agresif strategi, yaitu pertahanan kekuatan untuk meraih peluang sebesar-besarnya. Karena posisinya di positif dan positif, jadi kita ada di kuadran 1. Untuk strategi yang direkomendasikan yaitu ekspansi rute internasional dan regional, memanfaatkan permintaan perjalanan yang terus tumbuh di Asia dan juga di global.
Optimalisasi efisiensi operasional yaitu menjaga biaya rendah melalui manajemen armada, teknologi, dan proses yang efisiensi. Kemudian perkembangan layanan digital dan bundling yaitu memperkuat ekosistem digital, loyalty, program, dan bundling layanan untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian ada penguatan brand dan customer experience, itu mempertahankan citra sebagai value airline sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan. Ini ada strategi TOS atau SO strategi, strength strategi, weakness opportunity strategi, kemudian ada weakness atau threat strategi. Tujuan akhir dari strategi TOS ini yaitu meraih keunggulan kompetitif berkelanjutan dan memperkuat posisi AirAsia sebagai value airline terdepan di Asia. Hasil pembahasannya yaitu AirAsia menerapkan strategi value airline dengan menawarkan harga tiket yang kompetitif disertai efisiensi operasional sehingga mampu menarik berbagai segmen pelanggan. Yang kedua, keunggulan AirAsia didukung oleh inovasi digital, optimalisasi layanan, serta perluasan jaringan penerbangan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi bisnis. Yang ketiga adalah untuk mempertahankan daya saing AirAsia perlu terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat transformasi digital mampu menghadapi perubahan pasar. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi ini yaitu transformasi strategi AirAsia dari LCC menuju efisiensi value airlines. Berdasarkan analisis TOS, AirAsia berada pada kuadran 1 yaitu agresif strategi yang berarti kekuatan internal yang kuat dan peluang eksternal yang besar dapat dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Kekuatan unggulnya model LCC yang efisien, jaringan luas, brand kuat, digitalisasi layanan, dan program loyalitas menjadi fondasi kompetitif utama di AirAsia. Peluang besarnya yaitu pertumbuhan industri pariwisata, digitalisasi layanan kebutuhan, transportasi udara, dan ekspansi baru memberikan potensi pertumbuhan yang signifikan. Yang menjadi ancaman nyata adalah kenaikan harga bahan bakar, persaingan semakin ketat, ketidakpastian ekonomi global, dan fluktualisasi demand perlu diantisipasi secara proaktif. Yang terakhir, kelemahan yang perlu dikelola yaitu tantangan seperti ketergantungan bahan bakar, margin yang tipis, dan sistem yang belum terintegrasi dapat diminimalkan dengan efisiensi dan inovasi yang berkelanjutan. Kemudian arahan strategi utama atau hasil analisis TOS ini perlu dipertimbangkan oleh AirAsia. Jadi langkah prioritasnya adalah yang pertama, memperluas jaringan dan optimalkan frekuensi rute ke destinasi yang bernilai tinggi. Yang kedua, mempercepat digitalisasi dan integrasi layanan untuk pengalaman pelanggan tanpa hambatan. Yang ketiga, perkuat program loyalitas dan bundling layanan untuk meningkatkan percepat pertambahan. Yang keempat, tingkatkan efisiensi operasional dan manajemen biaya bahan bakar secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah perkuat tata kelola risiko dan kepatuhan regulasi untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Visi akhirnya menjadi value airline terdepan di AirAsia yang menggabungkan efisiensi biaya, pengalaman pelanggan yang unggul, inovasi digital, dan layanan bernilai tambah untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. AirAsia terus bertransformasi dari pure low cost carrier menuju value airline dengan fokus pada efisiensi pengalaman pelanggan, digitalisasi, dan inovasi layanan. Selanjutnya ada kesimpulan secara global yaitu strategi bisnis AirAsia yang berfokus pada konsep value airlines menunjukkan bahwa efisiensi biaya, inovasi layanan, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor utama dalam memenangkan persaingan industri penerbangan. Dengan terus beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan dinamika pasar, AirAsia memiliki peluang besar untuk mempertahankan keunggulan kompetitif secara meningkat pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.